Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan harus jaga kesehatan. Nah, sekarang kita sudah memasuki tema 2. Tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-1. Nah, sebelum kalian belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa sebelum belajar. Sekarang kalian buka buku tema 2-nya ya. Dan juga jangan lupa siapkan peralatan tulisnya. Sekarang kita memasuki subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Dapatkah kalian bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Coba kalian bayangkan, kita tidak ada tumbuhan di sekitar kita. Apa yang akan terjadi? Nah, di sini ada Dayu. Dayu senang sekali membaca. Kali ini ia membaca sebuah dongeng. Apakah kamu ingin tahu isi dongeng tersebut? Coba kalian dengarkan ya dongeng tersebut. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, Ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang. Anak itu lalu pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah bersama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, Kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tuaku adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah. Kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, tadi itu adalah cerita atau dongeng tentang pohon apel yang tulus. Di sini ada pertanyaan dan Yanda sudah jawab. Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama,
Siapa teman pohon apel? Ya benar, dia adalah seorang anak laki-laki. Yang nomor 2, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Ya benar, dia merasa senang atau gembira. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Yanda di sini punya 2 jawaban. Yang pertama, memberikan cabang-cabang pohon untuk membuat rumah. Dan yang kedua, memberikan tempat untuk bersandar anak laki-laki tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Mengapa pohon apel merasakan kesepian dan merasa sedih? Karena si anak laki-laki tersebut tidak kembali lagi untuk bermain dengan pohon apel tersebut. Maka dari itu pohon apel merasakan kesepian dan merasa sangat sedih. Pertanyaan nomor 5. Di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Karena pohon apel bahagia, karena bisa bersama-sama lagi dengan si anak laki-laki tersebut. Nah, tadi kita sudah mendengarkan dongeng dan menjawab semua soalnya. Kira-kira apa ya dongeng itu? Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional yang disampaikan secara turun-temurun. Dongeng bisa membangun karakter anak untuk belajar berimajinasi. Jadi, dongeng itu adalah cerita yang berupa hayalan atau imajinasi si penulis tersebut. Tadi kalian sudah mendengarkan cerita pohon apel yang tulus. Nah, di sini hayalan si penulis adalah pohon apelnya bisa ngomong, bisa berbicara. Nah, setelah mendengarkan cerita dongeng tadi, di sini Dayu ingin membantu orang tuanya, ingin membantu ibunya. Dayu lalu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak yang pertama ada 35 helai daun kering. Lalu di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Lalu Dayu meletakkan daunnya di 2 kotak seperti ini. Kotak 1 dan kotak 2. Coba perhatikan gambarnya ya. Dayu menghitung semua daun kering. Di kotak pertama itu ada 35 daun kering. Sedangkan di kotak kedua ada 15 daun kering. Kalau dijumlah berarti 35 ditambah 15 sama dengan 50 daun kering. Jadi semuanya totalnya adalah 50 daun kering. Nah, bagaimana jika kotak pertama dan kotak kedua ditukar tempatnya? Yang tadinya di sebelah kanan ke kiri, terus yang tadinya sebelah kiri ke kanan. Coba perhatikan ya. Coba perhatikan, Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlahnya akan sama? Nah, di kotak yang pertama itu ada 15 daun kering. Lalu di kotak yang kedua ada 35 daun kering. Maka jika dijumlahkan 15 ditambah 35 sama dengan 50 daun kering. Apakah nilainya sama? Ya benar, walaupun dibeda-bedakan atau dipisah-pisah tempatnya, tetap hasilnya 50 daun kering. Ternyata jumlahnya sama saja, yaitu 50 helai daun kering. Maka bentuk matematikanya adalah 35 ditambah 15 sama dengan 50. Sama saja.
15 ditambah 35 sama dengan 50. Jadi 35 ditambah 15 sama dengan 15 ditambah 35. Sama saja. Kesimpulannya, walaupun posisi kedua kotak tersebut ditukar, hasil penjumlahannya akan tetap sama. Sekarang kita bisa coba pada penjumlahan yang lainnya. Coba, yaitu misalnya 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Sama saja jika ditukar. 930 ditambah 120 sama dengan 1050. Jadi kesimpulannya 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Mengerti? Nah, di sini Yanda akan contohkan salah satu soal yang ada di buku tema kalian. Di soal nomor 1, coba kalian perhatikan. Yang A, B, C. Kita ke A dulu. Di situ ada angka 200 ditambah 350. Bagaimana caranya? Ya, dengan susun ke bawah. Coba kalian hitung ya. 0 ditambah 0 sama dengan, ya, 0. Lalu 0 ditambah 5 sama dengan, ya, benar, jawabannya 5. Lalu 2 ditambah 3 sama dengan berapa? Ya, benar, jawabannya adalah 5. Maka 200 ditambah 350 sama dengan 550. Sekarang kita lanjut ke soal yang B. 350 ditambah 200. Berapa ya? Coba kita hitung dengan susun ke bawah. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Iya, pintar. Lalu 5 ditambah 0 sama dengan berapa? Ya, benar, 5. Lalu dilanjut 3 ditambah 2 sama dengan berapa? Ya, jawabannya 5. Maka 350 ditambah 200 hasilnya 550. Nah, sama saja kan hasilnya? Jadi jawaban yang C adalah 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 200. Jadi kesimpulannya, walaupun nilainya ditukar tempatnya, hasilnya sama saja ya. Mau yang 200 dulu atau yang 350 dulu, jawabannya sama saja, 550. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, jika sudah mengerti, kita akan mengerjakan tugas. Coba kalian kerjakan ya. Nah, sekarang kalian kerjakan di buku tulis kalian soal nomor 2, 3, 4, dan 5. Bila masih kesulitan, silahkan tanyakan pada orang tua kalian atau boleh bertanya ke Yanda atau Bunda kalian. Semangat! Hari Minggu, Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tuanya dan saudara sepupunya. Di gunung, ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu judulnya Cemara selama di perjalanan. Nah, di sini Yanda akan tampilkan lagu Cemara. Kalian boleh bernyanyi dan ikuti liriknya.
Baiklah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga materi-materi yang Yanda sampaikan dapat dimengerti oleh kalian semua. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.